Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Saudara kelihatan bahagia, ya. You guys looking good. Kita punya tema kali ini akan membahas sebuah tema yang sejalan sebenarnya dengan tema hampir semua gereja. Seluruh gereja-gereja di Indonesia, PGI dan lain sebagainya menggunakan tema Lukas pasal 2 ayat 14. Temanya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Sudah tahu ayat tersebut. Saya memilih tema ini karena tema ini saya rasa lebih praktikal buat kita, jadi kemudian kita gampang melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca di dalam ayat yang sudah biasa kita baca. Hampir setiap Natal kita membaca ayat ini di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Satu ayat aja. Tapi tentunya saudara pembaca Yohanes mengerti benar bahwa ayat-ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia ditopang pada semua pemahaman, hampir seluruh filosofi, teosofi Yesus atau keilahian Yesus ada di ayat ini. Ayat ini telah merupakan ayat yang dipakai untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak ada orang yang memberikan presentasi tentang keilahian Yesus seperti Injil Yohanes. Dari keempat Injil, mungkin Injil Yohanes yang paling jelas secara vivid menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Saudara bisa lihat di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Saudara bisa baca ayat tersebut. Di ayat yang pertama itu persis sama dengan kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya. Kalau kata yang dipakai di Kejadian pasal yang pertama, kata yang dipakai di situ adalah Bereshit. Kalau kata yang dipakai di Yohanes 1 adalah arche. Sama-sama punya arti pemimpin yang sulung, raja, yang awal, kira-kira itu artinya. Jadi Yesus disamakan oleh penulis Yohanes, ya, Rasul Yohanes. Dia bilang itu firman, dan firman itu adalah Allah. Langsung dia berkata firman itu adalah Allah. Dan dia berkata dia adalah Yesus. Dan dia itu yang jadi manusia, nggak ada yang lain. Ditulis dengan jelas, makanya ayat 14, sudah boleh baca seluruhnya, tapi ayat 14 ditulis seperti ini. Kita akan baca ayat 14 langsung. Firman itu yang adalah Allah bersama dengan Allah menjadikan segala sesuatu, oleh dia tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini. Firman itu, Alkitab bilang, telah menjadi manusia. Haleluya. Dan diam di antara kita. Dan kata ini, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba lihat kata yang ditulis itu, hati-hati, bahwa kita telah melihat kemuliaannya. Bilang dulu, melihat kemuliaannya. Kenapa kita perlu melihat? Ini penting, sebuah pemahaman penting buat kita. Why we have to see? Kenapa kita perlu melihat hal ini? Paling tidak kata melihat punya arti, memang beberapa arti. Salah satu arti kata melihat adalah to behold, memandang, melihat. Tapi ada sebuah kata, mungkin nomina yang ketiga, berkata bahwa kata behold di sini punya pengertian juga, to ponder upon. Saudara merenungkan dia, saudara memandang dia, saudara melihat dia dan menikmati dia. Kalau saya pakai bahasa yang kita kenali, kita mengalami dia. Jadi kata melihat sama dengan mengalami. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat kemuliaannya. Itu kata dipakai. Kita melihat kemuliaannya. Nah, kata kemuliaan kan unik sekali, ya. Kata kemuliaan diartikan sangat banyak. Banyak arti kata kemuliaan. Salah satu yang dikhotbahkan banyak orang, kemuliaan diartikan sebagai kesempurnaan. Tapi kalau menurut kata aslinya sebenarnya, kata kemuliaan berasal dari bahasa Yunaninya doxa dan bahasa Ibraninya kabaut, itu punya pengertian sebenarnya way, bobot. Jadi kemuliaan itu artinya adalah bobot. Jadi Alkitab beritahu buat kita, untuk pertama kali manusia melihat bobot Tuhan. Manusia melihat standar Tuhan. Manusia melihat kehidupan Tuhan lewat kehidupan Yesus. Manusia melihat kemuliaannya. Manusia ini makhluk gambar, percayalah. Manusia makhluk gambar. Kita lebih mudah mengerti karena melihat daripada yang lain, betul kan? Kita lebih mudah mengerti melihat daripada yang lain.
Karena Alkitab bilang kita dijadikan menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita ini makhluk gambar. Kita perlu penggambaran sesuatu. Seorang pengkhotbah sekalipun dia berbicara, dia sedang menggambarkan sesuatu di kepala saudara, betul kan? Kalau saya berbicara, saya sedang menggambarkan sesuatu di kepala saudara. Waktu saudara menangkap di kepala saudara, itu berarti saudara memahami apa yang sedang disampaikan. Nah, ayat ini beritahukan kepada kita, kemuliaan itu penting sekali. Di seluruh Alkitab, the most important thing for God is His glory. Hal yang terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Dan kemuliaan ini, Alkitab bilang, Dia tidak segan-segan bagikan pada manusia. Saya pernah dengar ada pengkhotbah yang berkata, Tuhan tidak membagikan kemuliaannya pada siapapun. Ya dia salah baca konteks itu berarti. Ayat itu muncul terhadap terhadap patung-patung tuangan, penyembahan berhala. Tuhan tidak bagi kemuliaan sama itu. Tapi bagi manusia, Tuhan bagikan kemuliaannya. Saudara dan saya diciptakan menurut apa? Gambar Allah. Kita diciptakan dalam apa? Kemuliaan Allah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang mulia. Halo? Saudara makhluk yang mulia? Saudara tidak yakin kayaknya. Sebab saudara tahu juga bahwa memang manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu benar. Manusia yang tadinya mulia di mata. Coba kita baca tentang manusia yang mulia itu. Coba kita buka Mazmur 8 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Itu ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ini sebenarnya manusia ditempatkan seperti ini. Jika aku melihat langit buatan jarimu dan bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Harusnya kalau orang lihat ini kan dahsyat sekali kan. Dahsyat banget kan. Tapi ini yang dia bilang. Ayat yang keempat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Artinya Tuhan tidak bisa angkat lebih tinggi lagi. Udah cukup di situ aja. Dan telah memahkotainya. Dengan apa? Kemuliaan dan apa? Dan hormat. Bukan cuma dia berikan kemuliaan dan hormat. Ayat berikut berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Coba bayangkan. Jadi dia memberikan manusia berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. So man created glorious. Saudara dan saya diciptakan begitu mulia. Amin. Tapi kita tentu tahu fakta, ada fakta yang tidak bisa kita bantah, bahwa manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam perbudakan dosa. Ingat, saya selalu ingatkan bahwa dosa itu bukan cuma perbuatan. Dosa itu perbudakan. Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara kehilangan right. Perbudakan itu you lose your right to live. Saudara kehilangan hak saudara untuk hidup. Saudara kehilangan seluruh hak saudara. Dosa adalah perbudakan, bukan cuman perbuatan. Yesus yang bilang itu. Barang siapa berbuat dosa, dia menjadi apa? Hamba dosa. Dia menjadi apa? Budak dosa. Tapi kita ketahui, bukan cuma manusia menjadi budak. Yang terjadi kalau budak itu adalah kemuliaannya juga strip off. Kemuliaan juga diambil daripadanya. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-23. Semua manusia telah berbuat dosa. Terjemahan Indonesia berkata, dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu dia bilang. Terjemahan Indonesia bilang kehilangan. Terjemahan bahasa Inggris bilang become short. Menjadi lebih rendah dari kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak memiliki lagi kualitas hidup Allah. Yang ditulis di kitab Mazmur tadi. Manusia punya kemuliaan, dia punya kehormatan, dia punya kuasa. Manusia hidup dengan kualitas Allah harusnya. Saatnya kita berpikir bahwa hey, kita harus hidup dengan kualitas Allah. Not only good quality but God's quality. Dikatakan di sini bahwa waktu kita lihat Yesus datang, kita melihat kemuliaannya. Tuhan ganti strategi di sini waktu dia datang. Tadinya manusia hidup menurut cara Tuhan. Manusia memerintah bumi ini. Setelah manusia jatuh, Tuhan harus menebus dia. Makanya Yesus datang, dia datang sebagai penebus. Betul ya? Tapi bukan cuma penebus. Dia datang sebagai penebus, dia datang sebagai raja, dia datang sebagai Tuhan. Dia adalah penebus, Tuhan dan raja. Betul ya?
sudah pernah bahas hal tersebut. Di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dibilang hari ini telah lahir, ayat yang ke-8, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya kan? Nah itu jelas itu. Bahwa dia datang sebagai Tuhan, dia Raja, tapi dia juga juru selamat. Dia tebus kita. Dia bawa kita kepada apa? Kemuliaan Allah. Nah sekarang, ini pertanyaan yang selalu orang tanyakan. Where has the glory gone? Kemanakah kemuliaan Allah itu pergi? Ya kan? Kemana? Tadinya ada pada manusia, dia kemudian pergi kepada iblis beberapa saat. Tapi kemanakah kemuliaan Allah itu pergi? Kemuliaan Allah itu kemudian datang kepada manusia lewat Kristus. Saudara pikir iblis tidak punya kemuliaan? Dia punya certain kemuliaan. Dia punya bobot tertentu. Coba kita baca ayat ini. Coba tunjukkan pada saudara. Saudara lihat bahwa ini kata yang dipilih hati-hati oleh Alkitab tentang kemuliaan. Coba Lukas 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya, ini iblis berkata, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala apa? Kuasa dan apa? Kemuliaannya. Oh ya. Jadi iblis, dia mengambil kemuliaan yang ada pada manusia, diambil dan dia pakai itu untuk melakukannya. Ada sebuah bobot yang luar biasa dari kemuliaan Allah yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu hilang. Tapi haleluya, Yesus datang. Dia datang sekarang kemuliaan Allah available lagi buat kita. Manusia bisa terakses pada kemuliaan Allah. Dia berkata kita melihat kemuliaan Allah. Cuman sekarang yang kita lihat dalam bentuk yang berbeda. Tadinya dalam bentuk kuasa yang dahsyat. Apa itu? Kalau sudah lihat Tuhan datang, itu ada halilintar, kilat sambar menyambar yang seperti itu. Tapi sekarang dia berkata enggak. Sekarang kemuliaannya kelihatan dengan cara yang berbeda. Kemuliaannya datang, kita melihat dua hal. Dia bilang ini, kita melihat kemuliaannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan Allah penuh apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran. Jadi sekarang yang kita lihat manifestasi dari kemuliaan Allah itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Saudara tidak perlu panik. Sekarang sudah 20 tahun ini saya menemukan orang memperdebatkan kedua hal ini. Kenapa harus diperdebatkan? Harusnya ini dihidupi. Ada yang berkata saya lebih condong kepada kasih karunia dan tidak harus kebenaran. Harusnya kebenaran bisa hidupi. Pokoknya orang mulai buat perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Padahal seharusnya adalah kasih karunia dan kebenaran itulah adalah wajah dari kemuliaan Allah. Halo. Jadi kami melihat kemuliaan Allah penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Itu ternyata ada di dalam Yesus. Coba kita kembali ke Yohanes pasal 1 tadi. Kita kembali ke Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Kalau sudah baca di ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya baca pelan-pelan ayatnya yang ke-18, ayat yang ke-15 pada saudara. Yohanes 1:15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Referring pada firman Allah tentunya. Karena dari kepenuhannya kita telah menerima apa saudara? Kasih karunia apa? Demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh apa? Musa. Tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu ayat yang 17. Jadi jelas. Waktu Yesus datang, yang dia bawa adalah kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita praktikal aja. Apa sih kasih karunia itu? Apa sih kebenaran itu? Simple sekali sebenarnya. Kasih karunia Allah itu punya beberapa arti. Tapi kasih karunia Allah itu punya arti yang sangat penting. Entah itu di perjanjian lama dengan kata kain. Dan di perjanjian baru dengan kata karis. Sama-sama punya arti ini. Bahwa manusia nggak mampu. Manusia ada di bawah. Tapi Tuhan yang mampu mengangkat manusia ke atas sejajar dengan dirinya. Sebab arti kasih karunia itu punya pengertian. Allah yang sangat berkuasa itu membungkukkan dirinya. Mengangkat manusia dari lumpur dosa atau perbudakan dosa. Kemudian mendudukkan manusia sejajar dengan dirinya. Itu kasih karunia. Berarti kasih karunia adalah the active act of God upon man. Dia masih tetap aktif bekerja dengan kita. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih turut bekerja.
Tuhan masih ada bekerja. He's active through His grace. Sampai hari ini dia masih bekerja. Dia masih bekerja terhadap umatnya. Hei, jangan putus asa. Jangan putus harap. Tuhan masih bekerja. Penyakit boleh menguasai saudara. Ketidakberdayaan boleh menguasai saudara. Tapi Tuhan masih bekerja. Kedokteran tambah bagus. Semua tambah bagus. Tapi Tuhan masih bekerja juga. Jangan menyerahkan semuanya kepada apa saja. Saudara harus percaya bahwa Tuhan ada dan Dia aktif bekerja. Itu kata yang ditulis oleh Alkitab. Jadi kasih karunia itu adalah the ability of God. Kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Arti ini lebih powerful lagi. Arti ini sekarang mulai datang kepada apa? Kepada kehidupan kita. Sekarang sudah bisa akses kekuatan itu. Sudah bisa akses kasih karunia itu. Sudah bisa bertemu dengan kasih karunia. Pak, mengampuni nggak gampang? Coba, gampang mengampuni? Enggak. Saya sudah ketemu orang yang susah sekali mengampuni. Ya, saya sudah bertemu orang yang kita sudah kasih tahu. Dia pertama masih oke. Iya deh. Tapi 10 menit kemudian nggak bisa. Oh gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau berdoa ini supaya selesai. Oke, kita doakan. Udah selesai, besok pagi masih lagi. Nggak bisa nih, hati saya masih panas sih, gitu kan? Nggak gampang, sudah pikir gampang. Sudah pikir gampang mengampuni. Di film-film gampang kali ya. Tapi lagi saudara, kehidupan yang sebenarnya, we are hurt, kita terluka, kita kecewa, kita terpukul kalah, kita menderita, kita sakit, itu terjadi. Dan itu real, Pak. Nggak bercanda itu. Tapi ada kemampuan Tuhan yang datang. Dalam wujud kasih karunia. Dia menyentuh kita dengan kasih karunia. Dan mari saya beritahu pada saudara. Kasih karunia tidak punya agama. Dia sentuh siapa saja. Saya telah lihat orang Kristen di jamaah Tuhan. Saya lihat orang yang bukan Kristen di jamaah Tuhan. Gereja bukan pemilik kasih karunia. Yesus pemiliknya. Gereja menjadi agent sebenarnya. Karena gereja mengalami kasih karunia. Harusnya gereja yang pergi menyentuh orang lain dengan kasih karunia Tuhan. Tapi I think we fail so much untuk melakukan hal tersebut. Karena kita sendiri kadang-kala menolak kasih karunia. Kita anggap kasih karunia nggak penting. Kita merasa kita lebih mampu. Tapi kasih karunia tersedia buat kita. Waktu dia tebus kita, dia bawa kita bersama dengan dia. Dia beri kemampuan dalam kehidupan kita. Untuk dapat melakukan kehendak Allah. Dari kasih karunia itulah saudara kemudian dapat berjalan sampai pada tujuan Allah. Kasih karunia punya tujuan. Ada orang berkata kasih karunia untuk kita nikmati senang-senang aja. Kalau kita berdosa kasih karunia ada. Saya di Manado, maafkan orang Manado, maafkan saya. Saya ada di Manado. Ini murid-murid kita lah, murid-murid yang kita bina-bina. Saya ketemu dia itu sudah ada cap tikus di depannya. Terus dia minum cap tikus. Terus bilang, "Aduh, kayak apa ini?" Ya, kenapa begini? Oh ya, kan Tuhan sudah tebus Pak orang. Sudah masuk surga tuh orang. Saya bilang, ya begitu kok DP maksud. Bukan begitu, tapi kemudian dia mulai. Dia merasa bahwa perbuatan kesalahan dan hukum tidaklah mempengaruhi kasih karunia. Memang benar. Kasih karunia kadang-kadang terobosi hukum. Tapi kasih karunia itu keluar dari hukum Allah. Jangan salah. Ada orang memisahkan kasih karunia dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Allah kita Allah yang mengerti hukum. Kasih karunia itu bukan membuat kita kemudian melanggar semua hukum. Tidak. Kasih karunia itu justru apa? Memampukan kita. Memberi kita kekuatan untuk dapat melakukan hukum. Itu dia. Itu definisi kasih karunia yang betul. Ya. Di Alkitab masih ada hukum kok. Hukum Taurat barangkali sudah selesai. Tapi Tuhan masih punya hukum. Ada hukum kasih. Ya kan ada toh. Ada hukum kasih karunia. Ada hukum. Di Alkitab pasti ada hukum. Bukan berarti hukum gak ada. Kita kadang-kadang bikin semua hukum gak ada. There is no law. Law yang dimaksud itu Torah. Tapi bukan hukum yang lain. Ada banyak hukum yang masih berlaku di dunia ini. Coba kalau gak percaya. Coba naik tram 20 kali gak bayar. Pasti kamu ketangkap sekali Pak. Mungkin 2-3 kali enggak kali. Kalau ketangkap memang mau tolong saudara siapa? Hukum yang akan bicara. Kalau officernya kemudian berbelas kasihan,
Seandainya officer semua kayak Pak Sam, semua kita bahagia di dunia ini. Belas kasihan lebih tinggi. Ya kan? Tapi nggak semua kayak gitu. Nggak semua seperti itu. Kita harus mengetahui bahwa kasih karunia itu menolong kita untuk dapat melakukan kehendak Allah. Nah sekarang bagaimana dengan kebenaran? Mari saya beritahu pada saudara. Ada banyak orang coba cheating Tuhan dengan kebenaran. Dan mereka mau hidup seenak maunya mereka dan mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mari saya beritahu pada saudara. Kebenaran itu tidak bisa dilawan, udah tidak bisa. Oke. Manusia punya masalah itu ada 3. Masalah terbesar manusia itu ada 3. Yang pertama karena dosa, betul. Ya. Yang kedua itu karena kutuk. Kutuk turun temurun dia gak tahu, tapi itu kita gabung menjadi satu, selesai. Tapi yang ketiga ini yang paling banyak. Ini adalah pola hidup yang salah. Bilang dulu, pola hidup yang salah. Terbanyak kita menderita karena pola hidup yang salah. Salah satu pola hidup yang salah adalah kepahitan. Kita tidak perlu pintar. Orang kalau kepahitan, itu pasti setelah itu dia pasti punya banyak penyakit. Itu tidak perlu pintar kita. Orang yang stres tinggi pasti banyak penyakit. Ya. Saya pernah tanya seorang dokter, bukan dokter Sally. Dokter Sally kan dokter saya yang paling baik. Dokter Sally selalu baik-baikin saya. Ada dokter saya tanya, dok, darah tinggi saya ini tidak bisa turun-turun. Bagaimana caranya untuk kasih turun darah tinggi? Dia tanya saya, what is your job? I said, I'm a minister. He said, quit your job, you'll be fine. Jadi beritahu buat saya, kalau kamu berhenti jadi pendeta, kamu akan baik-baik saja. Karena darah tinggi itu karena urus orang lain. Stresnya tinggi. Tapi stres bisa datang pada kita, saya bilang tidak. Kalau pola hidup kita salah dan kita kacau. Iya kan? Ada banyak orang pola hidup salah. Ada pola hidup salah tentang finansial. Ada pola hidup salah tentang apa lagi? Tentang cara bergaul. Ada orang pola hidup salah karena perkataannya ngawur, ngomong sembarangan, ngomong gak jelas. Ada orang pola hidup yang salah karena sengak, gak punya sikap yang baik. Ketemu orang gak pernah bersikap baik. Ada orang yang pola hidupnya salah karena bilang A bikin B. Latihan lain, mainnya lain. Ya kan? Ya. Bikin A, janji A, bikin B. Tidak menepati janji. Semua pola hidup yang kacau itu hancurkan kita dari dalam. Nah, kebanyakan kita sakit karena pola hidup yang salah. Itu sudah pasti. Kalau kita ganti pola hidup, pasti jadi jauh lebih bagus. Beberapa orang telah mengatakan pada saya, pola hidupmu mesti diganti Pak Jonathan karena kamu kelihatannya kegemukan. Tapi saya senang loh orang bilang saya agak kurus. Saya senang. Tapi bukan berarti soal apa-apa. Kalau saya tidak ganti pola hidup, umur pasti nggak panjang kan. Tapi ini, Benny Hinn punya crusade pernah berkata begini. Setiap orang tuntut Benny Hinn berkata begini. Kenapa habis kamu doakan mereka sembuh, 2 bulan kemudian mereka mati? Benny Hinn bilang, iyalah saya doakan mereka sembuh, habis itu mereka makan jorok lagi, ya matilah habis itu. Bukan tahu siapa dia. Sebab kadang-kala orang tidak bisa ngatur kehidupannya. Tuhan sembuhkan orang, firman Tuhan sembuhkan orang. Tapi orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang rubah pola hidup. Mari saya beritahu pada saudara. Kasih sayang membuka hati. Tapi kebenaran yang rubah orang. Saya ulang. Saudara mungkin kasih sayang buka hatinya orang untuk menerima. Tapi yang ubah orang adalah kebenaran. Ada 3 encounter dalam kehidupan manusia. Love encounter, power encounter, but the most important is the truth encounter. Perjumpaan dengan kebenaran jauh lebih penting daripada yang lain. Ada orang terima kebenaran, jatuh-jatuh di tanah, reba-reba, wah gitu. Dilawat oleh Tuhan, ya kan? Tapi pulang dia tidak buat apa yang Tuhan katakan. Tidak tukar pola hidup, tidak melakukan kehidupan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit, mati juga. Kalau kita tidak berjumpa dengan kebenaran, kebenaran tidak akan merdekakan kita. Nah lucu sih, ada yang bilang kasih memerdekakan, kasih tidak memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Alkitab bilang, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran akan apa? Memerdekakan kamu. Ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Waktu Yesus datang, Yesus berkata, ada jaminan bahwa kamu bakal dilepaskan. Ada jaminan bahwa kamu akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki.
Oh memang ada saat-saat di mana kita nggak mampu. Memang ada saat-saat di mana kita kemudian berhadapan dengan kita salah, ditemukan salah. Manusia kalau dicari-cari kesalahannya pasti dapat. Ya kan? Tapi kita tidak bisa hidup di masa lalu. Saudara harus hidup di masa sekarang. Pecundang berat kalau dia berjumpa dengan kebenaran dan dia hidup sesuai dengan kehendak Allah, dia bisa lebih cepat mencapai garis akhir daripada seorang yang kelihatan menang terus tapi tidak menghormati kebenaran. Saya selalu belajar bahwa Tuhan itu tidak memandang bulu. Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan melihat hati. Dan dia berkenan pada hati yang benar. Kita bilang, ya, dia mau supaya orang dengan hati yang benar ini terus hidup dalam kebenaran. Supaya kebenaran Allah akan memerdekakan kita dari hari ke hari. Memerdekakan kita sampai kita mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab bilang, kita melihat kasih karunia dan kebenaran. Dalam diri siapa kita melihatnya? Dalam diri Yesus. Nah ini saya mau katakan pada saudara. Pilihlah Yesus selalu. Yes. Yeah. There are thousands of reasons why people chose Jesus. Ada ribuan alasan. Ada banyak alasan. Tapi kalau orang tanya saya, mengapa kamu memilih Yesus? Karena kasih karunia dan kebenaran yang dia bawa menolong saya mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Hanya Yesus yang bisa membawa saudara mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan yang lain. Trust me. Kalau saya tanya pada saudara, apakah tujuan hidupmu? Ada yang mau kaya, ada yang mau sukses, ada yang mau apa aja. Tapi tujuan hidup kita lebih besar daripada itu. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama Dia. Saya ulangi lagi. Tujuan kita jelas, menjadi serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama Dia. Saya tidak perlu tunjukkan pada saudara browsing all the Bible, tapi itu penuh, Alkitab penuh dengan ide itu. Bahwa Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambarnya. Makanya waktu Dia datang, kita melihat gambarnya. Gambarnya adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu gambarnya. Kalau kita mulai hidupi gambar ini, hidupi kasih karunia Tuhan. Apa arti menghidupi kasih karunia Tuhan? Simple. Saudara membagikan kasih karunia Tuhan yang ada pada saudara kepada orang lain. Berlakulah pada mereka seperti Tuhan memperlakukan saudara. Saya ulangi lagi. Berlakulah pada mereka seperti Tuhan memperlakukan saudara. Kalau Tuhan berbuat baik pada saudara, berlakulah baik pada semua orang. Kalau Tuhan berbuat apa pada saudara? Berbuat setia pada saudara. Setialah kepada siapapun yang saudara harus setia pada mereka. Kalau Tuhan telah berbuat apa? Setia pada saudara. Menyatakan damai pada saudara. Saudara pun menyatakan damai pada semua orang. Waktu Tuhan memerintahkan sesuatu pada kita, itu bukan keluar dari kepaksaan, kekerasan, hukum. Itu keluar dari pribadinya. Generates of his personality. Dia berkata begini, kalau aku mengasihi kamu, di dalam kamu ada kemampuan untuk mengasihi. Kalau aku mengampuni kamu, dalam kamu ada kemampuan untuk mengampuni. Kalau aku memberkati kamu, dalam kamu ada kemampuan untuk memberkati orang lain. Kalau aku menyatakan sesuatu dalam kehidupanmu, di dalam kamu ada kemampuan untuk dilakukan kepada orang lain. Think of it. Di Natal ini, yuk kita mau lihat kembali standarnya. Kan dia berkata gini, dan kita melihat kemuliaannya. Kita melihat bobotnya. Kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan dari anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia Allah tersedia buat kita sekalian. Hari ini. Mari lihat Yesus. Pandang Dia. Nikmati Yesus. Karena Dia ada dengan kita. Dia selalu ada dengan kita. I can go on and on untuk cerita pada saudara. Tapi kesimpulannya sederhana. Bahwa kalau kita hidup dalam kasih karunia, saudara akan mengalami kemenangan dalam kehidupanmu. Di dalam saudara ada kemampuan. Where has the glory gone? Ini ditulis dalam Kolose ayat saya yang terakhir. Kolose pasal yang pertama. Ayatnya yang ke 26 dan 27. Kolose pasal yang pertama. Kitab Kolose. Saya iri dengan ini. Ada yang suruh saya berkhotbah 1 jam.
Dia bilang ini Pak Pendeta jarang ada, jadi kalau dia berkhotbah 30 menit nggak cocok. Tapi saya sudah terbiasa. Untuk point cook 30 menit selalu, udah boleh lebih. Oke, kita lihat Kolose 1 ayatnya yang ke-26. Ditulis sampai ayatnya yang ke-29, Alkitab katakan kepada kita, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus? Gereja Tuhan, orang percaya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan yang tepat adalah Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini yang luar biasa. Orang tanya, di manakah kemuliaan Allah pergi? Yesus membawanya. Tapi Alkitab berkata, dia sekarang ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan sekarang berdiam di dalam saudara. Kemuliaan inilah yang harus kita nyatakan. Artinya, saudara harus hidup dengan kualitas Tuhan. Ya, saudara harus hidup dengan kualitas Tuhan. Bisa gak kita hidup dengan kualitas Tuhan? Harusnya bisa. Ada kemampuan Tuhan di dalam saudara. Ada yang berkata, tidak mungkin lah, mana bisa. How come? Terlalu perfeksionis. Terlalu mimpi. Enggak. Alkitab bilang. Itu diberikan kepada kita. Bahkan Paulus berkata, kalau saudara baca ayatnya yang ke-28. Dialah yang kami beritakan. Siapa itu dialah? Christ in you. Bukan Yesus sejarah. Tapi Yesus yang hidup dalam kamu ini. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang ke dalam apa? Kesempurnaan. Wow, coba lihat itu. Ayat yang ke-28 dia bilang itu. Jadi sebenarnya menyatakan Christ in you di dalam saudara. Saudara mengeluarkannya akan menuntun saudara pada kesempurnaan. Kata kesempurnaan itu berarti udah nggak ada salah ya. Kata kesempurnaan itu dalam bahasa Yunani itu adalah teleos. Teleos itu punya pengertian come to the fullness, sampai berbuah. Itu menjadi dewasa. Jadi kita kemudian menjadi apa? Come to the fullness of Christ. Dan kemudian disitulah kemudian kita mengeluarkan semua buah-buah yang Tuhan inginkan. Kayaknya terlalu berharap banyak ya? Enggak. Kasih karunia ada pada kita. Kebenaran Tuhan ada pada kita. Di dalam kita ada kemampuan untuk melakukannya. Mungkin saudara berkata, saya enggak mungkin lah. Orang juga tahu saya bajingan. Saya enggak mungkin lah. Orang juga tahu saya ini orang yang menolak Tuhan. Saya ikut mau-mau saya sendiri. Terserah. Tapi saya mau beritahu pada saudara, there is a chance for you. Begitu saudara disentuh oleh kasih karunia, kamu bisa berubah. Saya telah melihat tikus pasar jadi hamba Tuhan. Pelacur jadi penginjil. Saya telah melihat preman yang paling jahat telah bertobat. Ya. Saya kan dibesarkan di Ambon Camp. Saya balik ke Ambon Camp. Saya lihat semua yang tadinya preman sudah bertobat semuanya. Saya tanya kenapa bertobat? Yang pertama karena mereka udah tua. Itu yang pertama. Saudara bakal tua Pak, jadi bertobat secepatnya. Tapi kemudian saya sadar, they change. Ada yang masih muda juga bertobat. Mereka kemudian mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kesempatan. Kasih karunia tersedia buat kita sekalian. Saya adalah bukti dari kasih karunia Tuhan. Berdiri di depan saudara. Tidak ada perkataan lain. Kecuali mari kita lihat kemuliaannya. Alami kemuliaannya. Nikmati kemuliaannya. Bagikan pada orang lain. Sebab kemuliaan itu berisi apa? Kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Don't worry about clapping. Let me pray for you. Mari kita berdoa.